Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak mau tahu dulu kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, berarti kita bisa mulai pelajaran hari ini. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Nur Elham. Oke, teman-teman, kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah, semoga dengan doa tadi ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal Amin. alamin. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak mau tanya dulu tentang apa yang kita pelajari kemarin. Ada yang tahu kita belajar apa? Saya, Pak. Wudu. Oke, Nur Elham. Iya, benar tadi berwudu. Jadi kita kemarin sudah belajar berwudu. Nah, setelah itu kita akan masuk tahap selanjutnya setelah wudu, yaitu mengerjakan sholat. Sebelumnya Bapak mau tanya, apa itu sholat? Beribadah Ibadah umat Islam. Iya, benar. Beribadah kepada Allah, beribadahnya Islam. Oke, untuk pengertian lebih lanjutnya, Bapak akan memperlihatkan slideshow yang sudah Bapak buat tentang pengertian sholat. Oke, kita langsung ke pengertian sholatnya. Nah, tapi sebelumnya, kenapa kita harus tahu tentang pengertian sholat? Nah, tujuannya itu agar kita itu lebih tahu lagi tentang sebenarnya apa sih itu sholat itu, atau cuma beribadah kepada Allah. Nah, gitu. Kita harus tahu nih apa yang ada di dalamnya dan apa yang kita pelajari nantinya. Oke, jadi sholat itu dalam bahasa Arab itu berarti atau artinya yaitu doa. Jadi dari awal kita melakukan doa iftitah sampai dengan tahiyatul akhir itu adalah doa. Seperti itu. Nah, menurut istilahnya, sholat itu adalah beribadah kepada Allah dengan diawali dengan takbiratul ihram sampai dengan mengucapkan salam. Jadi seperti itu pengertian istilahnya. Jadi beribadah kepada Allah dari kita sampai Allahu Akbar sampai dengan mengucapkan salam. Namun sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus tahu dulu nih tentang syarat sah sholat. Oke, bentar Bapak tampilin syarat sah sholat. Nah, oke. Untuk syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 5, yaitu yang pertama adalah suci badan dari hadas besar dan kecil. Contohnya itu hadas besar seperti apa? Jika laki-laki itu keluar air sperma, nah jika perempuan adalah keluar darah pada kemaluannya masing-masing. Dan jika kecil itu contoh hadas kecil itu sepertinya sudah kita banyak ketahui ya, seperti misalnya kencing, kentut, dan buang pup itu sebagainya. Itu adalah contoh dari hadas kecil. Cara menghilangkan hadas besar seperti apa, Pak? Nah, seperti kita harus tahu tentang mandi besar dulu. Seperti itu. Itu nanti kita akan pelajari bab selanjutnya. Caranya yaitu dengan mandi besar terlebih dahulu. Ada niatnya, kita akan bahas di bab selanjutnya. Setelah itu ada hadas kecil. Cara menghilangkannya gimana, Pak? Yaitu dengan yang kita pelajari kemarin, yaitu dengan berwudu. Itu cara menghilangkannya. Jadi kita harus suci dulu dari hadas besar dan hadas kecil. Setelah itu yang kedua ada suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, jika contohnya nih misalnya tiba-tiba kita mau sholat, tiba-tiba ada tai cicak nih nempel di baju kita.
maka itu harus segera dibersihkan. Karena kenapa? Karena itu merupakan najis gitu. Najis kecil dan harus dibersihkan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih badan kita suci atau tidak, bersih atau tidak, pakaian kita bersih atau tidak. Jika tidak tahu maka ya kita sholat-sholat aja gitu. Ada tai cicak nempel di sini ya tetap sholat aja tanpa kita peduli itu bikin batal atau enggak, sah atau enggak, seperti itu. Terus yang ketiga ada menutup aurat. Nah, jadi bagi laki-laki ini batas auratnya adalah dari pusar, atas pusar sampai dengan bawah lutut. Nah, jika ada teman-teman kalian laki ini yang cuma pakai celana kolor terus di atas lutut, maka itu tidak memenuhi syarat sah, tidak menutup aurat. Nah, jika perempuan ini ada juga nih, seluruh anggota badan, auratnya perempuan itu seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, jadi misalnya ini ada teman kalian perempuan, misalnya sholat tapi cuma pakai celana di atas lutut, terus habis itu lengannya pendek, maka itu tidak memenuhi syarat sahnya. Namun di sini digarisbawahi ya, kecuali di situ dalam keadaan genting gitu. Nah, jadi harus menutup aurat. Yang keempat, yaitu telah masuk waktu sholat. Nah, jadi jika belum azan, misalnya kalian sudah melaksanakan sholat duhur, terus mau melaksanakan sholat asar. Mau ke sholat asar ini belum ada azan, belum masuk waktunya, jam 3 kalian sudah sholat, maka tidak mencukupi syarat sahnya. Ya kalian sholat apa kalau sebelum asar sudah sholat duluan, kecuali mengkodok duhur. Jadi harus masuk dulu ke waktunya sholat, lalu melaksanakan sholat. Setelah itu yang kelima ada menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Mengapa harus menghadap kiblat? Karena itu adalah arah yang ditentukan dalam Islam untuk arah tempat sujud kita untuk menghadap ke kiblat tersebut, untuk menyembahnya. Nah, jika kita di Baitur Haram, maka tinggal menempatkan saja, menyesuaikan saja seperti itu. Jadi jangan asal-asal kita ke arah mana tiba-tiba langsung sholat, itu tidak memenuhi syarat sah sholat. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengulang kembali, yaitu pertama, syarat sahnya sholat itu adalah ada suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua ada suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga ada menutup aurat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat ada telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir ada menghadap kiblat. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan maksud Bapak? Saya, Pak. Ya. Nur Elham? Berarti syarat sah sholatnya tuh ada 5. Iya, benar ada 5. Itu aja, Pak. Makasih. Oke. Ya, jadi syarat sahnya tadi ada 5 yang seperti Bapak sebutkan. Jadi kalau misalnya kalian kurang dari 5 ini, maka bisa ditanyakan lagi nih sholat kalian sah atau tidak. Gitu. Jadi harus benar-benar dipelajari. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak tutup dengan kesimpulan. Jadi kita sebelum melaksanakan sholat itu harus tahu dulu tentang apa yang ada di dalam sholat itu. Misalnya seperti syarat wajib, syarat sah, pembatalan, dan semuanya. Nah, jadi harus dipahami dulu. Misalnya tadi nih syarat sah, jika kita tidak dilaksanakan, tidak melaksanakan syarat sahnya, maka kita ya sholat hanya sholat saja, tidak tahu itu sah atau tidak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.